Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi bersama saya David Alexander dan kita masih ada di dalam seri Hakim-Hakim, hari ini di dalam episode Lahirnya Simpson. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan kita langsung saja saksikan talk show berikut ini. Selamat datang, Dad, di program Crossover. Ya. Kita berjumpa lagi hari ini masih di dalam seri Hakim-Hakim. Ya. Dan secara khusus kita akan membahas mengenai lahirnya Simpson, Dad. Ya. Nah, saya mau tanya nih, Dad. Dalam kisah lahirnya Simpson kan tidak diceritakan bangsa Israel itu berseru dan memohon pertolongan dari Tuhan. Ya. Ini kan berbeda dari yang sebelumnya. Ya. Di mana sebelumnya itu bangsa Israel berseru dan memohon kepada Tuhan. Nah, ini apa yang terjadi sebenarnya, Dad? Dengan lahirnya Simpson, apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu? Ya. Ya, yang kita mesti tahu, Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Iya. Ya. Jadi ini kita nggak bisa ubah bahwa Israel itu adalah satu bangsa yang dipilih oleh Tuhan yang tadinya menjadi pola Iya. bagi bangsa-bangsa lain. Jadi otomatis sejak Tuhan berfirman kepada Abraham yang namanya bangsa Israel, karena ini kan keturunannya Abraham. Keturunannya Abraham itu pasti diperhatikan oleh Tuhan. Iya. Walaupun kita tahu bangsa Israel disebut bangsa yang tegar tengkuk. Karena apa? Karena setiap kali Tuhan udah menolong, ya, waktu keadaan aman-aman saja berubah setia. Ya, iya. dia mulai menyembah Baal, menyembah Allah dari istri yang ada, yang diambil dari perempuan-perempuan dari bangsa lain. Mereka mengikuti dewa-dewanya. Nah, selalu seperti itu. Nah, pada saat Simpson dilahirkan ini, memang tidak ada yang berseru. Tapi jangan lupa, ada istri Manoah, ibu dari Simpson, itu yang berseru kepada Tuhan. Kenapa dia berseru kepada Tuhan? Karena dia mandul. Iya. Ini kan peristiwanya sama seperti Hana. Iya. Waktu minta anak yang akhirnya diberikan Samuel. Itu kan sama, setiap wanita yang mandul pasti berseru kepada Tuhan. Ya, apalagi pada saat itu, pada zaman itu, keturunan itu sangat penting. Ya, itu sangat-sangat diperhatikan oleh orang-orang lainnya. Iya. Ya, oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya, dan oleh bangsa-bangsa lain juga. Nah, jadi ini bukan Tuhan bukan menunggu bangsa Israel harus berseru. Karena kalau bangsa Israel tidak berseru terus, nanti lama-kelamaan bangsa lain jadi tidak tahu bahwa Allah itu ada. Iya. Makanya ini bedanya ya dengan peristiwa Samuel, ya, Simpson dan Samuel. Samuel dilahirkan, waktu itu ada hakim, yaitu Imam Eli yang menjadi hakim. Simpson dilahirkan tidak ada hakim, karena pada saat itu hakimnya sudah tidak ada. Ya, jadi artinya yang memimpin bangsa Israel tidak ada. Nah, kenapa waktu zaman Simpson bangsa Israel kok tidak berseru? Waktu Simpsonnya sudah dewasa. Waktu Samuel sudah besar, sudah dewasa, kan bangsa Israel berseru kepada Tuhan dan minta Samuel menjadi perantaranya, gitu ya. Nah, bedanya begini, Samuel ada di lingkungan bangsa Israel. Iya. Simpson mainnya di lingkungan bangsa Filistin. Oh, Ya, iya. jadi mereka akan sulit bertemu dengan Simpson, ya, untuk minta kepada Simpson. Dan mungkin juga pada saat itu ditekannya nggak terlalu menderita banget. Jadi anggap kayak biasa aja, hanya karena dikuasai oleh orang Filistin, mau tidak mau mereka bayar pajaknya kepada bangsa Filistin. Ya, toh sama waktu zaman Samuel kan Filistin juga yang menguasai itu. Hanya ya bedanya di situ. Nah, istri Manoah ini berseru kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan dia anak. Iya. Dan Tuhan melihat bahwa istri Manoah ini adalah orang yang menyembah Tuhan. Sementara yang lainnya
mungkin sudah menyimpang ya dari menyembah Tuhan, dari menyembah Allah Israel. Istri Manoah masih menyembah Allah Israel, masih berharap kepada Allah Israel. Iya. Dan ini sangat dilihat oleh Tuhan. Siapa yang menyembah Tuhan, siapa yang menyembah Allah, ya sesuai dengan firman yang telah diberikan kepada kita, maka Tuhan akan memperhatikan. Iya. Ya, jadi kalau kita menyembah Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, Tuhan perhatikan. Iya. Dan hanya tinggal masalah waktu, Tuhan akan menjawab. Iya. Karena Tuhan melihat begini, yang diinginkan oleh istri Manoah ini bukan keinginan yang aneh-aneh. Ini keinginan yang tulus, keinginan yang mulia. Iya. Lalu Tuhan kan melihat bangsa Israel ini perlu seorang pemimpin Iya. untuk membawa bangsa Israel ini kembali ke jalan Tuhan. Akhirnya Tuhan mengabulkan apa yang menjadi keinginan dari istri Manoah itu. Iya. Jadi dia mengandung dan melahirkan Simson. Nah, Tuhan mau mengerjakan apa? Tuhan mau membebaskan bangsa Israel dari penguasaan bangsa Filistin. Iya. Jadi Simson dilahirkan. Makanya Simson ini disebut Nazir Allah. Iya. Orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Ya, jadi Simson ini bukan seperti orang biasa. Ini berbeda dengan Samuel karena Samuel nggak disebut sebagai Nazir Allah, tetapi Samuel hidup menurut ketetapan Tuhan juga. Beda ya, padahal kan memang Samuel itu dari doa ibunya sendiri Iya. kan mau diberikan kepada Tuhan. Diberikan kepada Tuhan. Karena pada saat itu ada Imam Eli yang bekerja di bait Allah. Iya, Ya, iya. sedangkan di zaman Simson kita tidak tahu siapa yang bekerja pada saat itu, siapa yang melayani Tuhan pada saat itu. Ya, yang melayani di bait Allah kita nggak tahu siapa, tetapi yang pasti istri Manoah berseru kepada Tuhan dan Tuhan melihat keinginan yang tulus, ya, keinginan yang murni gitu untuk melahirkan seorang anak. Dan waktu disampaikan, ya engkau akan melahirkan, tapi anak ini harus menjadi Nazir Allah. Istri Manoah tidak keberatan. Iya. Dia setuju. Ada kesepakatan di situ. Ketika ada kesepakatan, itu seperti apa yang Tuhan inginkan dengan apa yang istri Manoah inginkan, itu jadi klop. Karena Tuhan menginginkan ada seseorang yang dibangkitkan menjadi hakim. Iya. Karena ingat, hakim itu ditentukan oleh Tuhan. Iya. Ya, Iya. beda dengan raja. Kalau raja, anaknya yang akan menggantikan. Kecuali kalau ada yang memberontak, Iya. ya baru yang lain yang menggantikan. Jadi istri Manoah pada saat itu oke, deal gitu. Karena untuk seorang Nazir Allah itu nggak bisa hidup seperti anak-anak pada umumnya, termasuk ibunya. Tidak bisa hidup seperti orang-orang lain pada zaman itu. Iya. Dia harus mengkhususkan diri, ya. Iya, oke, Dad. Nah, sejak lahir kan Simson adalah seorang Nazir Allah yang tadi Dad sudah sampaikan. Iya. Ini adalah orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Iya. Simpson sendiri punya arti nama like the sun. Iya. Bagaimana cara Simpson bisa menghidupi destininya? Iya, cara Simson menghidupi destininya itu sudah disampaikan kepada istri Manoah. Dan istri Manoah sudah menyampaikan kepada Manoah. Jadi bagaimana cara hidupnya? Sebelum kita masuk ke situ, kita lihat arti namanya dulu ya. Like the sun, seperti matahari. Itu punya makna bahwa Simson ini bisa menebarkan cahaya. Karena dari matahari. Iya. Dan perkasa. Kenapa dibilang matahari perkasa? Karena matahari tidak menerima sinar dari yang lainnya. Beda dengan bulan. Iya, Ya. iya. Jadi matahari itu punya panas sendiri, punya cahaya sendiri. Ya. Tapi di samping itu, like the sun atau Simson itu punya makna dia melayani Tuhan.
Jadi ada makna seperti itu. Jadi Simpson itu harus melayani Tuhan. Nah, waktu dia menjadi nasir Allah, ya dilahirkan menjadi nasir Allah, itu cara hidupnya bukan dari dia lahir saja, tetapi sejak dia ada dalam kandungan, itu sudah ditentukan cara hidupnya. Tidak boleh minum anggur. Iya. Jadi bukannya tidak boleh minum anggur sampai mabuk, tapi tidak boleh minum anggur. Iya, Sedangkan di masa itu, minum anggur itu bagus untuk kesehatan. Apalagi ingat kalau di sana, kalau siang itu panas sekali, kalau malam dingin sekali. Jadi orang kalau minum anggur itu malam. Menghangatkan tubuh. Menghangatkan tubuh, jadi lebih sehat. Iya. Ya kalau sampai mabuk ya nggak sehat lagi, kelebihan. Nah, istri Manoah mengikuti cara ini, tidak boleh minum anggur. Jadi istilahnya cuma satu cawan kecil pun tidak boleh. Tidak boleh minum air anggur, apapun juga, termasuk sirup yang di dalamnya ada anggur, nggak boleh. Iya. Jadi ini sudah ketentuannya. Lalu yang kedua ketentuannya, anak ini tidak boleh dicukur. Rambutnya harus tetap dipelihara, tidak boleh dicukur. Iya. Tidak boleh kena pisau cukur. Itu ketentuan dari nasir Allah. Dan sejak Simpson ada di dalam kandungan, istri Manoah tidak minum anggur. Iya. Lalu waktu Simpson lahir, ya Simpson nggak boleh juga minum anggur. Lalu Simpsonnya sendiri tidak boleh kena pisau cukur. Kan kita tahu untuk anak kecil supaya rambutnya lebih indah, lebih bagus, itu kan biasanya di umur-umur tertentu itu dibotakin, ya dihabisin rambutnya. Tetapi Simpson tidak boleh. Karena dia seorang nasir Allah. Jadi cara Simpson menghidupi destininya itu dari Simpson sendiri. Dia tidak boleh minum anggur dan yang berhubungan dengan anggur. Lalu dia tidak boleh kena pisau cukur. Rambutnya tidak boleh digunting sedikit pun, tidak boleh dicukur sedikit pun, tidak boleh. Jadi harus dibiarkan. Tetapi untuk mencapai destininya, Tuhan sendiri yang membawa Simpson kepada destininya. Nah, bagaimana caranya? Simpson tertarik kepada orang Filistin. Di Timna, dia lihat ada seorang wanita, dia tertarik dan dia suka sekali, lalu dia minta kepada orang tuanya untuk mengambil wanita itu menjadi istrinya. Padahal Manoah dan istrinya sudah berkata kepada Simpson, memang di Israel tidak ada wanita lain, kenapa harus pilih dari bangsa lain? Karena untuk orang Israel yang benar-benar menyembah Tuhan, dia mau anaknya berhubungan dengan orang-orang sebangsanya, bukan dari bangsa lain. Tetapi Simpson minta terus. Akhirnya udah orang tuanya mengalah, melamarlah, dan diterima. Diterima. Nah, ini yang Tuhan lihat, wah ini udah. Ini dijadiin aja. Karena tujuannya apa? Cari gara-gara sama bangsa Filistin. Karena Tuhan mau menghancurkan bangsa Filistin. Ya, karena ingat, kita sebagai biji mata Tuhan. Ya, ingat, Israel adalah biji mata Tuhan. Kita sebagai biji mata Tuhan, siapa yang berani menjajah kita, yang berani menekan kita, maka Tuhan akan berurusan dengannya. Ya, jadi sama seperti ini. Bangsa Israel dikuasai, ditekan oleh bangsa Filistin. Tuhan sendiri yang membuat bangsa Filistin ini akan dikalahkan. Jadi dengan Simpson punya istri orang Filistin, ini ada masalah baru. Simpson ini repotnya Simpson itu punya beberapa kelemahan. Di samping dia kalau udah suka dengan wanita, dia harus dapat. Di samping itu dia suka pamer kekuatan. Dia suka pamer kekuatan. Jadi
waktu di tengah jalan nih dia ketemu singa. Singa dikalahkan sama dia. Iya. Roh Tuhan berkuasa atas dia. Luar biasa. Kalau roh Tuhan sudah berkuasa atas kita, singa di luar kita itu nggak ada apa-apanya. Yeah. Karena singa di dalam kita itu jauh lebih berkuasa dan perkasa. Yeah. Jadi kita tidak perlu takut kalau ada dikatakan iblis itu seperti singa yang berkeliling, yang siap, kata-katanya siap menerkam kita. Jangan takut. Iya. Begitu roh Tuhan menguasai kita, singa di luar tidak ada apa-apanya. Yes. Simpson mengalahkan singa dengan tangan kosong. Iya. Ya, padahal dia nggak belajar ilmu bela diri, tapi dia punya kekuatan yang luar biasa. Singa dikalahkan. Terus dari singa dikalahkan, udah jadi mayat dong. Lama-lama tinggal kerangka. Karena tinggal kerangka, bangkai singa didatengin sama lebah. Didatengin sama lebah, dari lebah jadi ada madu. Iya. Simpson ambil madunya. Madu kan manis, enak. Jadi kayaknya matanya terang nih. Nah, karena dia suka pamer, waktu dia sama istrinya ini, waktu diadakan perayaan, biasanya itu 7 hari 7 malam gitu ya. Jadi kalau ada yang menikah biasanya lama. Zaman dulu begitu. Nah, dia kumpul orang-orang sekitar 30 orang, lalu dia berikan teka-teki. Dia berikan teka-teki. Yang bisa menjawab akan diberikan 30 kain lenan, 30 baju lenan, dan 30 pakaian kebesaran. Terus teka-tekinya begini, ya, yang dia tanya kepada 30 orang yang ada bersama-sama dia. Dia katakan gini, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Ayo apa? Karena kalau nggak bisa jawab, mereka yang harus memberikan kepada Simpson. Iya. Mereka nggak tahu kan. Tapi ingat, istrinya adalah orang Filistin. 30 orang ini adalah orang Filistin. Iya. Jadi didesak istrinya. Ayo dong, tanya kepada Simpson, apa itu? Ya, udah 3 hari nggak bisa jawab semuanya. Akhirnya istrinya berhasil membujuk Simpson. Simpson kasih tahu. Lalu diberitahukan kepada 30 orang itu, mereka bisa jawab. Mereka bilang, tidak ada yang lebih manis daripada madu, dan tidak ada yang lebih kuat daripada singa. Jadi teka-tekinya terjawab, padahal susah. Tapi terjawab. Karena terjawab, mau nggak mau, Simpson harus memberikan 30 pakaian kebesaran dan 30 pakaian lenan. Lalu bagaimana cara Simpson mendapatkannya? Buat Simpson gampang. Dia cari bangsa Filistin. Ya, dia cari bangsa Filistin, dia bunuh 30 orang, dia ambil pakaiannya semua, dikasih kepada orang Filistin lagi, yang 30 orang itu. Iya. Jadi ini memang Tuhan lihat seperti ini, udahlah sekalian lah, Simpson orangnya begini, udah sekalian cari gara-gara sama orang Filistin. Tapi setelah itu Simpsonnya marah kepada istrinya. Kenapa? Karena dia memberitahu kepada yang 30 orang itu. Iya. Ya, karena dia marah, dia kembali. Ya, sudah berapa lama, akhirnya dia bawa anak kambing untuk istrinya. Jadi waktu dia kembali ke rumahnya, ke tempat istrinya itu, rupanya bapaknya itu melihat Simpson sudah meninggalkan istrinya, jadi istrinya diberikan kepada kawannya. Iya. Ya. Jadi waktu Simpson ke situ, istrinya sudah sama yang lain. Jadi dia marah. Iya. Ya, dia marah, udah dia bilang ini bangsa Filistin yang cari gara-gara. Jadi sejak saat itu Simpson marahnya itu, wah ini bikin susah orang Filistin. Karena dia bisa tangkap anjing hutan 300 ekor. Dan ekor dengan ekor dia ikat.
Jadi ada 150 pasang. Setelah itu ekornya itu ditaruh obor. Ya. Jadi apinya kena ke ekor anjing hutan itu. Jadi itu lari ke ladangnya orang Filistin. Jadi gandumnya habis, terus gandum yang mau dituai juga habis, semuanya habis. Iya. Jadi bangsa Filistin marah. Karena marah, dia lihat penyebabnya apa nih? Oh, istrinya itu. Iya. Istrinya dibakar sama rumah-rumahnya. Jadi ini masalah baru lagi. Jadi Simpson lihat, istrinya dibakar. Semua yang bakar itu dihabisin sama dia. Dan senjata dia ya, dia kalau nggak tangan kosong, tulang senjatanya. Udah itu aja. Jadi bisa bayangkan orang yang diurapi Tuhan, ya, orang yang Roh Tuhan berkuasa atasnya, itu punya kekuatan bukan secara manusiawi lagi, tetapi kekuatannya berasal dari Tuhan. Jadi itulah destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidup Simpson itu mulai terjadi. Bangsa Filistin mulai dihancurkan. Yang selama ini bangsa Israel tidak pernah menghancurkan, tidak pernah bisa menghancurkan bangsa Filistin. Tetapi sejak kehadiran Simpson, bangsa Filistin mulai ada masalah jadi. Ya. Iya. Wah, ini menarik sekali ya, Dad, bagaimana Simpson menghidupi destininya. Nah, ini kita mau gali lebih dalam lagi, Dad. Jika kalau kita perhatikan nih, Manoah ayahnya Simpson, ini ada yang aneh. Kok bisa Manoah ini tidak mengenali malaikat Tuhan? Padahal di awal istrinya sudah cerita. Lalu Manoah sendiri sudah memohon kepada Tuhan. Nah, ini apa yang bisa kita pelajari dari sini, Dad? Iya. Sebenarnya tidak ada yang aneh. Karena waktu istri Manoah cerita tentang malaikat Tuhan, itu malaikat Tuhannya tidak dibawa. Jadi Manoah tidak ada gambaran bahwa ini malaikat Tuhan. Karena gini, kalau kita didatangi oleh seseorang, tapi orang itu adalah penampakan dari Tuhan, kita pasti tidak akan tahu ini Tuhan atau bukan. Tetapi karena Roh Kudus sudah dicurahkan atas kita, Roh kita yang memberitahu ini malaikat Tuhan. Nah, masalahnya pada zaman Manoah Roh Kudus belum dicurahkan. Jadi kalau dia tidak mengetahui itu malaikat Tuhan, tidak aneh. Gideon, ya, waktu didatangi oleh malaikat Tuhan, apakah Gideon tahu? Tidak tahu juga. Sama. Samuel, ketika Tuhan memanggil, apakah Samuel tahu ini Tuhan? Tidak tahu juga. Yosua, sebelum masuk ke tanah Kanaan, sebelum merebut tanah Kanaan, kan bertemu dengan panglima bala tentara Tuhan. Itu kan malaikat Tuhan. Tapi apakah dia tahu? Tidak. Malah Yosua tanya, siapakah engkau? Kawan atau lawan? Artinya begini, karena waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan, tidak ada yang memberitahu di dalam rohnya ini siapa. Tapi dengan Roh Kudus sudah dicurahkan, sekarang kita bisa tahu. Makanya ketika kita mimpi, waktu itu Tuhan menampakkan diri kepada kita, kita tahu itu Tuhan. Ya, karena apa? Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Kudus yang memberitahu kita. Jadi sebenarnya kalau Manoah tidak tahu itu malaikat Tuhan, itu tidak aneh ya, karena memang pada masa itu belum dicurahkan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus dicurahkan, saya yakin kalau Manoah sudah terima baptisan Roh Kudus, sudah terima pencurahan Roh Kudus, dia akan mengenali. Dia itu kan mengenalinya ketika dia mau mempersembahkan kepada abdi Allah, dia bilangnya abdi Allah. Dia mau mempersembahkan kepada abdi Allah itu makanan. Biasa orang-orang kalau bertemu dengan utusan Tuhan, dengan abdi Allah, ya dengan nabi, atau kalau sekarang dengan para rasul Tuhan, itu dia mau memberikan sesuatu. Jadi dia mau memberikan anak kambing. Tapi abdi Allah yang dikatakan oleh Manoah ini berkata, tidak usah beri aku makan. Kalau engkau mau
persembahkanlah itu kepada Tuhan. Iya. Jadi dia persembahkan itu kepada Tuhan, anak kambingnya dengan korban sajian, dia taruh di batu, dibakar kan, kalau korban persembahan dibakar. Waktu ini dibakar, apinya nyala, yang dikatakan abdi Allah oleh Manoah itu terangkat bersama-sama dengan api yang naik. Iya. Jadi di situ dia baru tahu, oh ini adalah malaikat Tuhan. Ya. Oke, Dad. Iya, Dad. Nah, ketika Manoah bertanya kepada malaikat Tuhan tentang cara hidup dan tingkah laku dari Simpson, malaikat Tuhan menjawabnya perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang Tuhan katakan, yang malaikat ini katakan kepadanya, janganlah dan sekian-sekian seperti itu, Dad. Nah, ini kan sesungguhnya tidak menjawab pertanyaan dari Manoah. Apakah ini yang membuat Manoah dan istrinya tidak memahami cara mengurus Simpson? Iya. Makanya kenapa ya kita kalau baca Alkitab itu harus diterangi oleh Roh Kudus. Sekarang kan Roh Kudus sudah dicurahkan, berarti kalau kita baca harus diterangi oleh Roh Kudus. Sepertinya kok malaikat Tuhan nggak nyambung ya jawabnya. Nggak, nyambung-nyambung aja. Karena apa yang dikatakan kepada istri Manoah, itulah yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan oleh istri Manoah, karena istri Manoah itu yang mengandung Simpson. Iya. Dan yang dikatakan itu, tidak boleh minum anggur. Jadi waktu mengandung Simpsonnya belum ada, istri Manoah yang tidak boleh minum. Jadi itu tepat. Iya. Memang malaikat Tuhan berkata, Simpson itu sejak dalam kandungan tidak boleh kena air anggur itu. Tidak boleh minum anggur. Jadi kalau ada di dalam kandungan, kalau istri Manoah minum, Simpsonnya ikut minum. Nah itu tidak boleh. Iya, iya. Jadi artinya malaikat Tuhan ini menjawab dengan tepat. Apa yang sudah disampaikan kepada istrimu, itu yang harus dilakukan. Jadi itu tepat, tidak boleh minum anggur. Setelah Simpson lahir, tidak boleh dicukur rambutnya. Iya. Ya. Iya. Oke, Dad. Terakhir nih, Dad, saya mau tanya. Sampai saat ini, apakah Tuhan masih membangkitkan orang-orang yang dikhususkan untuk Allah, seperti Nazir Allah, seperti Simpson? Ya. Untuk sekarang ini, pasti ada orang-orang yang dikhususkan Tuhan. Itu selalu ada. Karena Tuhan selalu punya hak prerogatif, jadi siapa yang mau dikhususkan dan siapa yang berlaku secara umum itu pasti ada. Ya, hanya begini, yang dikhususkan itu kalau buat salah itu bisa langsung terima konsekuensi. Ya, karena sudah ditetapkan. Lalu kalau yang secara umum, ya itu secara umum aja. Jadi kalau yang secara khusus, misalnya begini, untuk sekarang ini ya, Tuhan membangkitkan para bapak. Ya, para bapak ini khusus karena tidak semua orang akan dibangkitkan menjadi bapak rohani. Tetapi orang-orang yang sudah mengalami proses pembentukan Tuhan sedemikian rupa, diangkat Tuhan menjadi bapak rohani, dibangkitkan Tuhan menjadi bapak rohani. Lalu bagaimana dia menjadi bapak rohaninya? Bukan dengan dia berkata kepada orang-orang, aku adalah Bapa. Enggak begitu. Iya. Ya, tidak seperti itu. Tetapi akan dibangkitkan juga anak-anak. Iya. Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan 6 itu jelas. Ya, bahwa pada zaman akhir ini Tuhan membangkitkan para bapa. Dan Tuhan juga akan membangkitkan para anak sehingga bapak dan anak itu berkolaborasi untuk mewujudkan isi hati Tuhan. Nah, para anak ini dibangkitkan Tuhan untuk menjadi anak rohani dari bapak rohani. Iya. Ya. Nah, bapak rohani ini kan dikhususkan. Nah, dikhususkan ini memang kelihatannya enak ya jadi bapak. Bisa dihormati oleh anak-anaknya. Tuhan bekerja bisa melalui Bapa. Tuhan menyatakan isi hati kepada Bapa rohani. Bapa rohani yang sampaikan kepada anak-anak rohani. Sebenarnya dibilang enak, itu kalau tidak dikhususkan oleh Tuhan, kita tidak akan kuat untuk menjadi seorang Bapa.
Karena proses pembentukannya itu lebih berat daripada menjadi seorang anak. Iya. Karena seorang bapak begitu salah melangkah, artinya misalnya kalau di ladang ranjau, ya kita melangkah itu kan kita harus jangan sampai menginjak ranjau. Iya. Waktu seorang bapak menginjak ranjau, itu ranjaunya udah langsung mengenai bapak. Jadi ada yang tidak enak, ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh seorang bapak kalau dia buat kesalahan. Nah, beda dengan anak-anak rohani. Waktu dia pergi ke ladang ranjau, di mana sang bapak sudah melewatinya, bapak beritahu, jangan injak yang ini, jangan injak yang itu, karena itu adalah ranjau. Jadi mereka bisa melewatinya kalau benar-benar ada ketaatan mutlak. Apa yang bapak katakan, apa yang bapak arahkan, itu diikuti oleh anak rohani, maka anak rohani akan sampai di seberang dengan selamat. Iya. Ya, dengan tidak kena ranjau-ranjau itu. Tapi seorang bapak itu benar-benar harus punya hubungan dengan Bapa di sorga itu 24 jam sehari. 7 hari seminggu gitu ya. Ya, jadi tidak boleh ada satu waktu pun yang tidak berhubungan dengan Bapa di sorga. Iya. Jadi setiap hari ketika ada sesuatu, itu yang ditanya adalah Bapa di sorga. Iya. Ini apa? Gitu. Terus cara menghadapinya bagaimana? Jadi seperti itu. Sampai waktu tidur pun itu tetap berhubungan dengan Bapa di sorga. Karena terkadang Bapa di sorga memberitahukan isi hatinya pada saat kita tidur. Iya. Jadi Bapa rohani ini kalau kita lihat dari luar sepertinya dihormati, ini orang bisa sampai ngikut sampai begitu. Tapi Bapa rohani yang sejati tidak akan terlena dengan hal-hal seperti itu. Karena Bapa rohani sudah mengikuti proses pembentukan yang sedemikian rupa. Iya. Yang membuat keakuannya itu sudah tidak ada, kedagingannya itu sudah mati, sehingga orang puji-puji juga nggak berasa. Iya. Karena semua kemuliaan untuk nama Tuhan. Iya. Ketika dia menerima sesuatu ya dari orang-orang yang dipimpinnya, itu bukan berarti dia enak-enakan saja. Nah, hidup seorang bapak setiap hari itu lihatnya firman Tuhan, Alkitab, isi hati Tuhan, itu tiap hari pikirannya penuh dengan isi hati Tuhan. Bukan berarti dia jadi aneh, tidak tahu kabar-kabar yang ada di dunia ini, enggak. Tetapi yang masuk ke dalam hatinya, yang masuk ke dalam rohnya, yang masuk ke dalam pikirannya adalah isi hati Tuhan. Iya. Makanya pada masa-masa ini, kalau dikatakan apakah nasir Allah akan ada, nasir Allah itu tidak seperti zaman dulu. Karena zaman sekarang Tuhan mau membangkitkan banyak para bapa rohani. Iya. Tapi bukan berarti semuanya. Ya. Tapi semua orang Tuhan mau jadikan anak-anak rohani. Iya. Sehingga Tuhan melihat bapa rohani ini ditetapkan anak-anak rohaninya yang mana. Karena ini harus satu roh. Iya. Ya. Mereka harus satu roh sehingga agenda Tuhan yang diberikan kepada seorang bapa itu benar-benar bisa diselesaikan. Jadi bapa rohani itu tidak punya agenda pribadi. Iya. Yang sejati itu tidak punya agenda pribadi. Yang ada adalah agenda Bapa di sorga. Ya, itu sebabnya kalau kita yang belum memiliki bapa rohani, ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita mencari seorang bapa rohani. Iya. Tanya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Siapa bapa yang bisa mengarahkan aku, yang bisa membimbing aku sehingga aku bisa masuk dalam rencana Tuhan yang mulia. Iya. Ini waktunya para anak dibangkitkan. Jadilah anak yang memiliki ketaatan mutlak, yang memiliki hati yang lembut, mudah dibentuk, mudah diajar dan mau berubah. Amin. Sehingga
Ketika seorang Bapa yang sejati, yang benar-benar dibangkitkan Tuhan, bukan Bapa yang mengangkat dirinya sendiri, tetapi Bapa yang dibangkitkan oleh Tuhan. Ketika mau mewujudkan agenda Tuhan, itu tidak ada halangan sama sekali, tetapi justru ada yang melengkapi sehingga agenda Tuhan yang diberikan itu benar-benar diwujudkan di muka bumi ini, sehingga bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, Dad. Pertanyaan tadi menutup episode kita kali ini. Saya percaya pemirsa di rumah pasti akan sangat diberkati oleh episode ini. Terima kasih, Dad, untuk kehadirannya. Kita berjumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Saya percaya hingga saat ini pun Tuhan masih membangkitkan orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Dan secara khusus, orang yang dimaksud ini adalah para bapak rohani. Itu sebabnya mari pastikan kita tergabung ada di dalam pola pembapaan ini. Karena inilah pola yang Tuhan bangkitkan. Sehingga setiap agenda dan tugas kerajaan di muka bumi ini bisa dituntaskan. Program Crossover akan tayang setiap hari Rabu pukul 7 malam. Saudara bisa klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa klik loncengnya. Saudara juga bisa follow Instagram JGF Indonesia. Saya David Alexander, kita berjumpa di episode yang selanjutnya.